Balik lagi, ketemu lagi dengan saya Fauzi. Oke, sekarang aku mau ngebahas tentang ini praktikum. Ya ini khusus buat mahasiswa Indonesia, cuman nggak terbatas buat mahasiswa Indonesia, bisa juga buat mahasiswa yang kuliah di luar negeri, misal lagi kuliah di Turki, di Belanda, di Amerika, Australia, pengen praktikum di Jerman, gimana sih caranya? Terus apa sih benefitnya? Oke, aku bahas satu persatu ya. Dari segi benefitnya dulu ya. Kenapa sih kita harus praktikum di Jerman? Kenapa Jerman? Ya, alasannya macam-macam karena memang goal setiap orang kan masing-masing ya. Banyak yang punya impian pengen trip Eropa, misal itu bisa dijadikan alasan juga kenapa kamu milih Jerman, karena Jerman sendiri termasuk negara Schengen Eropa. Jadi kalau misal kalian punya izin tinggal di Jerman, otomatis kalian bisa akses liburan ke Eropa. Terus alasan lain kenapa Jerman, ya udah tahu masalah kualitas ya, kualitas perusahaan Jerman, pendidikan Jerman sendiri seperti apa, itu bagus banget. Oh, dibandingin sama negara lain, misal dalam bidang teknik ya, entah yang di elektro atau di apa namanya mesin gitu. Di sini bisa dikatakan ranking tingkat teratas lah di dunia dibanding negara-negara lain. Ya, kualitas pendidikan dan kualitas pekerjaan otomatis itu bakal ada impactnya ke kualitas praktikum yang kita dapetin ya. Kita bakal belajar banyak banget kultur bekerja di Jerman, kultur belajar di Eropa. Dari segi ilmu juga di situ kita bakal dapat banyak banget pokoknya kalau kita praktikum di Eropa. Selain itu juga ada praktikum yang berbayar. Salah ya, kalau berbayar kayak kesannya kita bayar ya. Ada praktikum yang dibayar. Jadi kita udah dapat ilmu, dapat pengalaman, liburan Eropa, kita juga masih dapat gaji, men. Per bulan itu bisa sampai 700 euro loh dapatnya. Bahkan bisa tembus sampai 1000 euro. Ya, 12 sampai 17 juta itu satu bulan bisa kepegang. Ya standarnya gitu. Contoh kasus temanku ada, dia kuliah di Surabaya. Kampusnya nggak terkenal, cuman memang dia ikut program itu dari ini, ada program dari universitasnya ditawarin sama perusahaan Jerman, namanya Krones AG. Itu mungkin kalian ada yang pernah dengar kalau yang kuliah teknik. Kalau kalian minum Coca-Cola, Fanta, itu botolnya dari mana sih? Siapa yang bikin botolnya? Mesin-mesin mereka itu di recycle, diproduksi dari perusahaan apa? Dari Krones AG. Bisa dicek, mungkin di Indonesia banyak tuh perusahaan yang pakai jasanya Krones AG. So, oke, kembali lagi benefitnya tadi. Benefit selanjutnya yaitu kita dapat gaji bisa sampai 700 sampai 1000 euro ya. Itu lumayan. Karena memang misal standarnya kita per bulan dapat 700 euro, tapi di situ juga dari perusahaan biasanya butuh lemburan, jadi kita bisa ngambil lembur di situ. Itu salah satu trik juga kalau pengen dapat pendapatan lebih dari situ, bisa terus dapat 1000. Itu cukup 700 euro udah cukup. Misal kita nggak lembur pun udah cukup 700 euro. Sama seperti kayak yang di video selanjutnya, kalian bisa masuk ke channelku ya. Lihat di situ tentang, aku ngebahas tentang Ausbildung. Di situ aku juga ngebahas tentang biaya hidup di Jerman. Hidup di Jerman itu ya kurang lebih 400-500 euro itu satu bulan sudah cukup. Udah asuransi, rumah, buat makan semuanya udah cukup. Jadi kalau misalnya kita punya 700 euro per bulan, kita masih bisa saving, masih bisa ngeluangin budget kita buat jalan-jalan, masih aman guys. Oke. Terus itu dari segi benefitnya. Terus syaratnya apa aja sih? Ya otomatis yang namanya praktikum, syaratnya ya kita harus jadi mahasiswa di sebuah universitas. Kita terdaftar di sebuah universitas. Terus berapa semester sih, di semester berapa sih sebaiknya kita daftar? Ya kalau bisa sih di atas semester 4 ya. Kalau misal masih semester 1, 2, 3 itu kan kayak basic banget, masih kurang lah kita modal buat bisa praktikum di suatu perusahaan. Sama kalau nggak salah di Indonesia kan ada biasanya kalau kita
kuliah di Indonesia ada namanya mata kuliah atau program kerja praktek. Nah di situ kan kalau biasanya kalau nggak salah tuh di semester keempat ke atas, 4, 5 atau ke-6 gitu kan kalau kerja praktek. Jadi kita udah punya basic ilmu di bidang yang kita pelajari. Nah dari situ kita bisa daftar praktikum nih di Jerman. Nah caranya gimana kita bisa kalau memang universitasnya ada kerjasama dengan perusahaan di luar negeri misal, itu bisa lebih gampang karena kita tinggal minta informasi detail ke bagian universitas. Tapi kalau misal dari universitas kita nggak ada kerjasamanya nih, nah mau nggak mau kita harus aktif di situ. Kita nyari informasi website perusahaan di mana tempat kita mau praktikum. Misal kita mau praktikum di BOS, anak yang kuliah elektro gitu kan, mau kerja di praktikum di BOS Jerman ya, kita buka websitenya, terus di bagian karir di situ nanti ada page khusus buat ini pasti orang Turki nih. Biasanya orang Turki itu kayak gitu, orang-orang Maroko mereka musiknya dikerasin, jalan ya memang di sini bebas sih, nggak ada marah-marah. Orang di Indonesia mungkin udah diteriakin ya, di Jerman bebas, mau speakernya sekeras apa sambil nyetir mobil nggak ada masalah, nggak ngelanggar undang-undang juga, itu boleh. Oke, balik lagi tadi kalian buka website perusahaan yang pengen kamu tuju, misal di BOS atau BMW, Porsche. Di situ nanti masuk ke tab karir, page karir. Di page karir itu di bawahnya ada subpage, biasanya subpage praktikum atau internship. Nah di situ biasanya ada syaratnya detailnya A, B, C, D, E. Nah di situ kalian tinggal ngelengkapin aja kan, syaratnya memang standarnya memang tadi itu ya, kayak credit point di semester berapa, misal udah di semester 4, 5, atau 6 udah ada itu. Terus surat rekomendasi itu nggak ini di Indonesia sih surat rekomendasi, cuman itu bisa memperkuat juga biar kalian bisa diterima ya di perusahaan tersebut buat praktikum, surat rekomendasi. Cuman levelnya jangan dosen lah ya, kalau surat rekomendasi ya kajur, dekan. Aku yakin kalau di Indonesia mereka pasti mau ngeluarin surat rekomendasi buat kalian kalau pengen kuliah praktikum, karena itu nanti juga win-win solution buat universitas. Kalau memang kalian berhasil bisa keterima di situ, kalian bisa ngajak kerja sama perusahaan itu dengan universitas itu. Jadi win-win solution, karena memang Jerman sendiri butuh praktikan buat pekerjaan mereka. Nah orang yang praktikum sendiri nanti bisa dapat pengalaman, bisa dapat ilmu, bisa dapat gaji juga di situ. Win-win solution jadi di situ, sama-sama menguntungkan. Terus syarat selanjutnya udah pasti bahasa ya, yang namanya praktikum di luar negeri, di negara lain. Mau nggak mau kita harus bisa bahasa di negara itu. Standarnya minimal bahasa Inggris. Misal kalian Jerman, di sini pakai bahasa Jerman, kalian nggak harus bisa bahasa Jerman. Tapi kalau kalian bisa bahasa Jerman, benefit bagus banget, sangat ngedukung. Jadi nanti udah jam segini takut kehabisan bus nggak bisa pulang. Jadi kalau misal kalian udah memenuhi syarat dari segi tadi semester kredit point yang udah kalian punya, basic pendidikan, selanjutnya bahasa, level bahasa. Kalau misal bahasa Inggris standarnya mungkin IELTS-nya 6 kali ya, standar kayak kita mau daftar beasiswa. Lebih sedikit nggak masalah sih, misal nggak nyampe segitu, 5, sekian mungkin masih bisa diterima. Cuman kalau misal bisa dapat 6 itu lebih bagus. Terus benefit lain apa sih selain dari yang udah aku sebutin tadi, apa aja gitu kan? Ya otomatis kamu punya kesempatan buat berkarir di Eropa nantinya. Bisa daftar kerja di perusahaan Jerman, perusahaan lain itu lebih gampang, karena memang misal di CV kamu udah pernah praktikum di perusahaan A, di Mercedes misal, di situ nanti kamu bakal lebih gampang buat ngedapetin pekerjaan di negara itu. Kayaknya aku sambil jalan kali ya, halte bus mau pulang sekalian. Nah kenapa bisa gitu ya, karena memang itu kalau misal kita selesai praktikum, kita dapat sertifikat kayak semacam ijazah. Di Jerman sendiri
uh, itu bisa dikatakan jauh lebih penting daripada ijazah gitu kan. Misal kita nggak ngelamar udah lulus, terus yang ditanyain apa, bukan sertifikat kita ngikutin bukan sertifikat kita ngikutin kepanitiaan di organisasi misal atau apa, enggak, tapi lebih ke ini sertifikat praktikum. Ditanyain kamu pernah praktikum di perusahaan mana aja, misal di Bosch, di Mercedes. Nah itu karena perusahaan gede itu pengaruhnya sangat gede kalau misal kamu pengen kerja di Jerman ya. Ya kurang lebih gitu kali ya informasi tentang praktikum, dari syarat, benefit, terus selanjutnya apalagi mungkin itu aja dulu kali ya. Nanti kalau misal kalian ada info tambahan nih tentang praktikum di Jerman, kalian langsung tulis aja di kolom komentar. Terus kalau memang video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya, biar nanti kalian kalau misalnya aku bikin video tentang hal lain atau tentang praktikum lebih detail juga, kalian bisa langsung dapat notifikasinya ya. Oke, mungkin sampai sekian videoku tentang praktikum di Jerman. Bagi kalian yang pengen request, pengen tahu informasi tentang Jerman atau Eropa, terserah, nggak harus tentang pendidikan, nggak harus tentang kerja, tentang liburan misal atau tentang apa, langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti bakal aku bikinin video, aku bakal bahas detail sesuai dengan apa yang pengen kalian tahu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.